Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abu Gani Production at Abi Gani. Terima kasih telah menonton atau mengklik mengunjungi video ini. Saat ini saya ingin sharing terkait malware yang akhir-akhir ini marak bersebaran ya khususnya di pengguna Android. Salah satunya adalah yang ini, undangan pernikahan 1.0.apk. Sebelumnya, channel Abugani Production @abigani mengutuk keras segala tindakan ataupun perbuatan dan percobaan untuk mengambil data atau privasi orang lain tanpa secara resmi atau tanpa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta channel Abu Ghani Production juga mengecam keras segala tindakan yang merugikan ataupun mencelakakan baik dia privasi ataupun personal orang lain gitu, yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, di wilayah setempat, ataupun yang tidak sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Saya berharap semoga teman-teman yang menonton video ini ataupun seluruh pengunjung yang berkunjung di video ini, saya berharap semoga senantiasa Allah jaga dan Allah selamatkan dari segala tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, ataupun semoga Allah hindarkan dari semua perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk salah satunya adalah hacker-hacker ataupun aplikasi-aplikasi malware yang dapat merugikan personal ataupun mayoritas ataupun instansi tertentu ya, ataupun masyarakat secara umumnya. Di sini saya hanya ingin berbagi sedikit trik atau cara yang mungkin bisa kita lakukan apabila kita sudah menerima ataupun terlanjur menginstal aplikasi seperti ini. Aplikasi berbahaya, aplikasi malware, baik ia seperti resi maksudnya resi pengiriman atau faktur penerimaan barang .apk ataupun undangan pernikahan .apk atau aplikasi lain yang serupa yang bersifat mencuri data ataupun privasi orang lain. Ya, di sini kasus pertamanya adalah akun ini yang sudah mendaftar ulang ini. Saya mendapatkan aplikasi pertamanya dari sini. Selang satu hari kemudian dari akun ini pun saya dapat hal yang sama. Nah, padahal pemilik akun Telegram tersebut, kedua akun Telegram tersebut ini tidak pernah mengirimkan aplikasi tersebut, aplikasi undangan pernikahan kalau di sini ya, ataupun aplikasi resi.com atau yang lainnya. Nah, menanggapi hal tersebut, yang dialami oleh para korban di sini adalah contohnya setelah mengklik aplikasi tersebut atau terinstall di handphone kita, maka akan muncul notif-notif seperti ini, yang notif yang banyak, ataupun aplikasi yang muncul seperti ini, atau iklan-iklan yang muncul di handphone kita atau di handphone Android kita, serta juga permintaan untuk mengganti sandi ya, ataupun hal-hal lain yang muncul. Nah, di sini saya coba lihat, ini aplikasi atau ikonnya ini adalah Yahoo ya, Yahoo Mail. Bukan, padahal mungkin bisa jadi itu adalah aplikasi ataupun API yang diberikan informasikan dari aplikasi malware tersebut. Nah, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan jika kita sudah terlanjur menginstal aplikasi tersebut? Yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya menurut hemat saya, karena setelah saya menerima aplikasi ini kan basisnya Android ya, apk.apk. Jadi saya decompile ulang, jadi saya bongkar ulang nih aplikasi APK-nya. Saya coba buka,
Dan setelah saya buka, ini yang saya dapatkan ada beberapa adalah ini dia yang saya dapatkan di aplikasi tersebut. Ini dia. Nah, aplikasinya seperti ini. ID, user, produk, sama brand, sama aplikasi device-nya. Ini adalah indikasi yang dibaca oleh hacker ataupun pencuri. Dia mengambil aplikasi produk, brandnya, device-nya, perangkatnya apa, sama broadnya ini mungkin adalah untuk provider mungkin ya, entah dia menggunakan provider yang mana gitu kan. Untuk bootloader juga nih sepertinya diaktifkan, sama display-nya juga mungkin, dan fingerprint ini berbahaya nih. Fingerprint yang ada di handphone kita itu, yang sudah terdaftar di handphone kita, itu bisa dia curi juga ternyata, sama hardware-nya. Dan dia menginstal host sepertinya. Manufakturnya juga ini data-data yang dia curi, sama model handphonenya, tag-nya, sama tipe, dan yang lainnya juga sepertinya dari aplikasi yang saya lihat. Dan setelah saya perhatikan, ini dia aplikasi ataupun di saat kita mengklik aplikasi tersebut ataupun malware tersebut, kita diarahkan ke sebuah formulir yang mengisikan nama dan juga nomor handphone kita, karena ini seolah-olah dia adalah undangan pernikahan. Jadi saat kita install aplikasi tersebut, kita masuk ke undangannya seolah-olah kita masuk ke website undangan. Padahal ada juga beberapa website yang memang uh, memang digunakan untuk undangan online gitu. Jadi sebar undangan online. Nah, yang saya lihat hacker tersebut atau orang yang tidak bertanggung jawab tersebut ataupun pencuri tersebut adalah menghosting di alamat ini. Aplikasinya hanya menyimpan nama dan nomor inputnya hanya nama dan nomor handphone. Saya tidak tahu, mungkin dia juga akan record IP kita yang masuk ke sana, IP, seperti yang ada di atas tadi, device, bahkan fingerprint, model juga dia minta akses di sana. Jadi setelah kita install nih, ada juga nih SMS untuk permisi untuk menerima SMS, membaca SMS, serta mengirim SMS gitu kan, mengirim, membaca, dan menerima. Terus ini otomatis permission granted, jadi kita langsung otomatis memberikan aplikasi permisi tersebut di saat kita menginstal aplikasi atau APK yang tadi. Terus yang data yang saya dapatkan selanjutnya adalah nomor handphonenya. Ini nomor handphone yang ada di dalam aplikasi, dan ini juga salah satu nomor yang lain yang saya dapatkan dari aplikasi ini. Nah, saya juga sebetulnya tidak mengetahui lebih lanjut apakah memang benar nomor ini adalah hackernya. Tetapi secara pandangan saya, ini saya disclaimer ya, saya menganggap dan saya hanya sepengetahuan saya saja, bukan memastikan bahwa ini adalah nomor hackernya. Tetapi di dalam aplikasi tersebut, nomor yang terdaftar untuk menerima ataupun mengirim SMS adalah dari nomor ini dan nomor yang ini satu lagi. Nah, oke, selanjutnya tindakan apa yang perlu kita lakukan jika kita mengalami hal tersebut? Yang ingin saya sharing satunya adalah sebagai berikut. Jika memang teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang sudah terlanjur menginstal aplikasi tersebut, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah baiknya jika sudah menginstal adalah kita login ke link Telegram. Yang pertama, tindakan yang perlu kita lakukan menghapus ataupun menguninstall aplikasi tersebut. Nah, karena ini adalah yang dicuri datanya adalah, dalam kasus yang saya temukan, yang saya pahami, adalah akun Telegram. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, jika kita tidak bisa mengeluarkan sesi dari
Telegram tersebut, kita tidak bisa logout atau verifikasi dua langkahnya sudah dicuri, maka yang perlu kita lakukan adalah masuk ke handphone Android kita, pilih pengaturan. Setelah dipilih pengaturan, mungkin sebelum kita di sini adalah menghapus akun Telegram kita, karena itu lebih aman ya. Menghapus akun Telegram. Nah, menghapus akun Telegram itu kita bisa login ke sini. my.telegram.org/out. Nah, pertama diakses di sini. Setelah kita akses, login dia baik di handphone ataupun di perangkat yang lain atau di laptop. Setelah kita login, masukkan nomor handphone kita, maka akan dikirim kode ke dalam ini kita, ke dalam Telegram kita. Oke, saya coba saya coba peragakan sedikit ya. Nah, kita nonaktifkan langkah lebih amannya ya. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa ataupun serangannya seperti apa. Nah, di sini kita masukkan nomor handphone. Di sini masukkan nomor handphone. Dengan format negara ya. Dengan format negara. Yaitu untuk Indonesia 62. Setelah itu, nah, setelah kita kirim, maka kita akan mendapatkan ini dia, notifikasi dari Telegram bahwa kita untuk akses autentifikasi ke dalam website tersebut ataupun ke perangkat lain. Jadi kita tinggal copy paste verifikasi kodenya atau kode verifikasinya ke dalam website yang tadi. Nah, kita masukkan paste, kemudian klik sign in. Nah, setelah sign in, kita tinggal mungkin adalah delete akun. Itu lebih aman menurut saya dibanding kalau kita tidak bisa mengeluarkan dari sesi aktif lagi. Tinggal kita pilih delete akun ini. Pilih delete akun. Nah, dan ikuti tahap selanjutnya. Kalau misalnya di akun Telegramnya masih bisa untuk logout, seperti ini contohnya sesi aktif. Kita pilih icon hamburger ini atau garis 3 di samping. Nah, kita pilih pengaturan atau settingan. Terus privacy and security. Privacy and security ya. Kemudian pilih sesi aktif. Mana dia tadi? Device, ini ada device. Pilih device. Nah, di sini tidak ada sesi aktif ya. Kalau ada sesi aktif, tinggal kita terminate semua sesi. Kalau masih bisa dikeluarkan dari sesinya, maka akun Telegramnya tidak perlu di uninstall. Tetapi jika kasusnya seperti teman saya yang jadi korban, jika tidak bisa dikeluarkan dari sesi yang aktif, maka lebih baik kita login dan hapus akunnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menonaktifkan ataupun menghapus otorisasi dari sumber
menonaktifkan ataupun menghapus izin menginstal aplikasi dari sumber yang bukan dari Play Store. Nah, itu langkah kedua. Setelah tadi kita hapus akun Telegramnya jika tidak memungkinkan untuk dikeluarkan dari sesi perangkat yang lain, yaitu hapus akun Telegramnya. Yang kedua, kita menonaktifkan menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Karena kita seperti ini kan, sumber tidak resmi adalah dapat dari akun Telegram, dari broadcast WA, dari kiriman dari chattingan WA atau dari kiriman di Facebook gitu kan. Nah, selain dari Play Store ataupun App Store yang mungkin disesuai dengan yang terdaftar di handphone, kalau di Android di sini adalah Play Store. Kalau dia bukan dari Play Store, maka aplikasi itu tidak diizinkan untuk diinstal. Maka kita caranya adalah buka settingan atau pengaturan, kemudian scroll ke bawah dan pilih additional setting. Ini dia, additional setting. Terus selanjutnya pilih privasi ya, privasi. Setelah diklik privasi, maka pilih ini, ada device administrator namanya. Device administrator. Nah, kalau ada aplikasi yang mencurigakan di sini, maka jangan di checklist atau di unchecklist saja. Dengan cara diklik seperti ini. Setelah kita klik, deactive this device administrator. Jadi, aplikasi ini kita izinkan dia berjalan sebagai administrator atau admin. Karena tadi kan ada kodenya, coding di sana di grant atau diberikan garansi, di granted gitu kan, di codingan tadi yang kita lihat di aplikasinya. Nah, begitu juga untuk aplikasi yang mencurigakan yang muncul di layar ini, di device administrator. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke yang kita langkah selanjutnya adalah menghapus izin SMS. Karena tadi kan di kode atau di codingan yang dibuat oleh hackernya adalah dengan mengirim SMS ke nomor tersebut. Karena yang diakses ada SMS gitu kan di sini kan. Permisi diberikan untuk baca SMS, menerima SMS. Caranya bagaimana? Adalah dengan cara buka pengaturan HP Android lagi setelah atau kembali 2 langkah nih dari sini. Kembali 2 langkah. Terus scroll ke bawah, nih ada permission nih. Paling bawah nih ada permission. Nah, di bawah ini ada permission, kita klik permission. Nah, setelah klik permission, ada lagi nih permission lagi nih. Ada permission. Setelah kita pilih permission lagi, maka di sini ada di bawah nih, scroll lagi ke bawah nih biar kelihatan. Nah, ada SMS, maka akan muncul aplikasi yang baru terinstall ataupun yang mencurigakan nih, tinggal dinonaktifkan SMS. Contohnya untuk Telkomsel ini kan tinggal boleh dinyalakan lagi atau dimatikan seperti ini. Kalau aplikasinya masih ada yang mencurigakan, hapus saja, hapus akses untuk hapus izin untuk mengirim SMS begitu. Nah, selain di SMS juga boleh nanti di storage, terus di phone. Karena kalau di phone number, kalau dia di phone number, sebentar. Ya, selain izin SMS, maka hapus juga untuk izin lokasi, kamera, kalender sama yang lainnya yang dirasa mencurigakan. Nah, seperti ini adalah aplikasi-aplikasi yang mengakses lokasi kita. Nah,
tinggal dilakukan hal yang sama ke aplikasi lainnya atau aplikasi yang dirasa mencurigakan. Itu saja mungkin untuk yang saat ini bisa saya coba ini kan, yang menurut saya tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi data kita hilang, karena bisa jadi juga nanti tersinkronisasi kontaknya gitu kan. Nah, selain itu hal lain mungkin perlu untuk dilakukan reset pabrik ya, reset ke pengaturan awal. Mana dia? Settingan, additional setting, backup, dan reset. Factory reset ini. Jika hal-hal ataupun setelah menghapus aplikasi-aplikasi atau izin yang sudah dilakukan pada tahap kedua tadi, eh, jika masih dirasa ada kendala-kendala yang mencurigakan, baiknya di reset secara factory atau secara setelan pabrik. Itu saja, serta mengganti password akun yang lain yang ada di handphone secara berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini dan dimanapun berada, semoga Allah beri keselamatan dan Allah jaga dari tindakan-tindakan yang mencelakai ataupun tindakan-tindakan yang mencurigakan ataupun merugikan utamanya kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat sedikit dari channel ini. Semoga bisa membantu ataupun bisa mengantisipasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.